Iya, kenapa sih anak sedikit? Lalu kembali ketemu mah, pasti rumah sakit. Ya, sing nom-nom yang ada sing tua. Mondo yang senior sama. Kalau sing tua bener. Dan waktunya sebelumnya itu dari sana aja kalau kayak bagian makan siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan tadi menyampaikan tidak bisa hadir karena ada undangan konwil dan undangan dari Bapak Kepala Dinas. Yang saya hormati Bapak Jamaluddin selaku narasumber pada pertemuan komunitas belajar seri 2. Yang saya hormati Bapak Ibu guru seluruh peserta konwil dari SMP Negeri 2 Balapulang dan Bapak Ibu dari luar SMP Negeri 2 Balapulang yang nanti dapat mengikuti secara online melalui PMM. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini untuk mengikuti Kobel seri yang kedua. Salawat serta salam taruhan juga kita junjungan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang selalu kita nantikan sahabatnya di nanti. Bapak Ibu, sedikit dari saya menyampaikan pesan dari Ibu Kepala Sekolah bahwa nanti akan ada tahapan-tahapan di PMM untuk pengelolaan kinerja. Salah satunya adalah observasi Pak Ivan.
Nah, nanti kita akan observasi, nanti jadwal akan disampaikan oleh Pak Ivan, sedikit bocoran tentang observasi. Nanti yang akan diobservasi terlebih dahulu adalah kelas 9 Bapak Ibu. Kelas 9 ketika bulan puasa dengan pertimbangan nanti kelas 9 akan menghadapi ujian praktik kemudian PSAJ. Nah, apa saja yang nanti perlu Bapak Ibu persiapkan dalam observasi itu? Yang pertama jadwal, jadi nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan jadwal yang sudah disiapkan oleh Pak Ivan Aulia, nanti akan di-share jadwalnya. Kemudian yang harus disiapkan pertama untuk diupload adalah RPP atau modul yang akan ditampilkan pada saat observasi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu memilih apa ya yang ingin ditampilkan, ditonjolkan di situ di PMM-nya. Kemudian tidak lupa tadi pesan Ibu Kepala Sekolah sebelum observasi dipastikan Bapak Ibu nanti menghubungi Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu untuk melakukan praobservasi. Jadi sebelum supervisi Bapak Ibu masuk dulu ke Ibu Kepala Sekolah ke ruangannya untuk diskusi terlebih dahulu, dan ada beberapa yang perlu disiapkan. RPP atau modul tadi yang di-upload di PMM itu Bapak Ibu print, bawa ke Ibu Kepala Sekolah potongan suntikannya. Kemudian jurnal pengajar Bapak Ibu itu juga nanti dibawa daftar nilainya. Nah, kemudian saat observasi dipastikan ada dokumentasi Bapak Ibu, nanti bisa minta bantuan teman ataupun yang kosong lah, guru yang kosong atau dengan tripod semacam itu juga bisa. Kemudian dipastikan nanti Bapak Ibu ketika melakukan pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid atau siswa ya. Nah, nanti sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah dipilih Bapak Ibu. Saya kira karena waktunya sudah siang, kita langsung saja ke inti pertemuan pada siang hari ini, yaitu pembelajaran seri kedua membahas tentang penyusunan soal hoax berbasis literasi numerasi yang akan kita gunakan untuk PTS dan STS, yang pada kesempatan kali ini akan dipaparkan oleh Bapak Jamaluddin. Padanya dipersilakan untuk bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang di komunitas belajar Spirograd. Kali ini kita akan membahas menyusun soal hoax berbasis literasi dan numerasi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebenarnya bangga sekali ketika saya diminta memberikan ini dan meminta Bapak Ibu nanti menyusun soal yang kaitannya dengan literasi numerasi. Karena selama ini seakan-akan literasi itu urusannya bahasa, kemudian numerasi itu urusannya matematika. Maka selama ini saya nyusun soal bahasa Indonesia yang berkaitan dengan IPS, nyusun soal bahasa Indonesia yang kaitan dengan IPA, dengan olahraga, dengan novel-novel lain. Karena kita pernah dulu mengalami sistem tematik seperti itu. Oke, Bapak Ibu, supaya tidak banyak waktu yang terbuang, kita akan memulai menyusun soal hoax berbasis literasi dan numerasi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua soal hoax itu yang seperti apa. Ini saya hanya sekedar mengulangi kembali, mengingatkan kembali bahwa kita sering lupa dengan soal hoax ini. Nah, ini dari bahasa Inggris. Soal hoax, higher order Chinese scale, seperti itu ya Bu, ini bacanya kira-kira. Iya. Nah, kalau di Indonesia kan kemampuan, kalau diistilahkan di bahasa Indonesia itu soal
yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ada beberapa clue yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan soal HOT, bahwa soal HOT membantu memunculkan pikiran-pikiran orisinal peserta didik terhadap suatu fenomena atau konsep. Nah, kemarin ketika saya berbicara, ada juga Bapak Ibu yang ngomong, saya ini bocah, anak bisa menjawab atau tidak. Jangan berpikir seperti itu, dicoba. Karena ini akan bertahap, bahwa anak akan terbiasa. Karena untuk bisa itu harus latihan terbiasa. Yang kedua, soal HOT ini menguji kemampuan analisis siswa. Jadi saya ulangi, bahwa soal HOT ini menguji kemampuan analisis siswa, bukan hanya kemampuan menghafal. Jadi menganalisisnya. Jadi siswa itu harus paham dulu konsepnya, paham teorinya, kemudian kita berikan soal supaya dia bisa memecahkan masalah yang dihadapinya. Jadi bukan sekedar menghafal, bukan hanya tentang teori-teori, tapi teori-teorinya itu diterapkan, kemudian memunculkan terhadap suatu masalah supaya mereka bisa memecahkan masalah itu. Yang ketiga, bahwa soal HOT disusun menggunakan stimulus sebagai dasar dalam membuat pertanyaan. Ada stimulusnya. Kalau kita dulu waktu kita kuliah, kalau kita nyusun indikator soal itu kan ada A, B, C, D. Nah, stimulus itu yang bagian C, pengkondisiannya, stimulusnya. Nah, stimulus terima tidak ada ya? Belum bacanya stimulus. Stimulus rangsangannya, bahwa dalam soal itu stimulus merupakan ilustrasi, bisa berupa bacaan, bisa berupa gambar, bisa berupa peta, bisa berupa grafik dan lain-lain yang mengarah kepada konteks soal yang akan dijawab siswa. Jadi syaratnya soal HOT, syaratnya soal numerasi, literasi, nanti dalam ada numerasi, syaratnya itu harus ada stimulusnya. Itu wajib, harus ada stimulusnya. Nah, clue yang kedua, bahwa stimulus menjadi bahan literasi bagi siswa yang akan mengarahkan ke soal, termasuk soal numerasi. Jadi seperti ini konsepnya. Sebenarnya soal itu semuanya literasi. Semua soal itu sebenarnya literasi. Cuma di dalamnya ada yang berkaitan dengan angka-angka, ada yang berkaitan dengan numerasi. Jadi semua soal itu harus literasi, tapi di dalamnya ada yang numerasi. Nah, muncul lagi pertanyaan literasi numerasi. Nah, kalau kita baca seperti ini, literasi atau pemelekan, istilahnya itu dalam kamus bahasa Indonesia ketika di Indonesia kan, literasi atau pemelekan adalah istilah umum yang merujuk kepada serangkaian kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung. Nah, yang menghitungnya ini nanti yang akan masuk ke numerasi dan memecahkan masalah. Jadi dalam literasi itu ada membaca, ada menulis, ada bicara, menghitung nanti. Yang menghitung itu yang masuk pada numerasi dan memecahkan masalah. Nah, soal yang HOT, soal literasi numerasi itu pada akhirnya memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perlu bisa pahami bersama, literasi itu bukan membaca melulu. Jadi bisa membaca, bisa menulis. Kan awalnya membaca, nanti anak kita minta untuk menulis, menjawab. Anak kita minta untuk berbicara, anak kita minta untuk menghitung. Nah, menghitungnya itu yang numerasi,
Nah, yang ini menulis bicara menghitung itu tujuannya untuk memecahkan masalah. Nah, kita khusus ke literasi numerasinya. Literasi numerasi adalah kecakapan untuk menggunakan berbagai angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi numerasi itu tidak bisa lepas dari literasi karena dasarnya literasi. Semua numerasi berasal dari literasi. Nah, ini kita akan mencoba perhatikan indikator soal berikut ini. Nah, indikator soal yang baik ini memuat ini yang sudah kita pelajari sejak kita kuliah. Kalau yang dari SPG, khusus dari SPG belajar seperti ini, bahwa indikator soal yang baik itu ada A, B, C, D. A audien ini berarti siswa, soal itu kita tujuan oleh siswa. Behavior berarti apa yang akan dilakukan siswa. Kemudian conditioningnya itu yang stimulus itu, jadi kita buat ilustrasi ini. Kemudian degree tingkatannya seberapa yang kita inginkan pada siswa. Ini kita contohkan. Ini kebetulan yang bahasa Indonesia. Disajikan sebuah kutipan teks berita, berarti ini yang namanya stimulusnya tadi. Conditioningnya disajikan sebuah kutipan teks berita. Siswa itu berarti audiennya dapat menjawab pertanyaan isi berita, berarti behaviornya dengan tepat, degree-nya dengan tepat. Nah, ini kita bercontoh, saya ingin contohkan untuk mengawalinya. Ini khusus untuk isian singkat. Mohon maaf Bapak Ibu untuk isian singkat, karena saya sering mengawali ketika tes. Saya akan bertanya-tanya, isian singkat seperti ini ya, uraian seperti ini. Isian singkat dan uraian ini tidak sama. Yang namanya isian singkat itu jawabannya singkat, 1, 2, maksimal itu 3 kata. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau sudah minta penjelasan lebih dari itu, berarti soal namanya uraian. Seperti nanti akan kita buat soalnya. Jadi isian singkat itu tidak ada soal sebutkan apa tuliskan siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu namanya isian singkat. Bukan soal uraian. Nah, ini saya ambil contoh soal bahasa Indonesia. Soal bahasa Indonesia yang pernah saya ujikan ke siswa. Nah, ini sebenarnya kan materinya IPS. Ya Bu Obi. Nah, ini materinya IPS tentang apa ini? Tentang vaksin. Ya, tentang vaksin. Ya, kita baca. Saya ambil dari berita. Target capaian vaksin booster 30% hingga 27 April mendatang terus diupayakan instansi terkait hingga Senin 18 April. Capaian vaksinasi ketiga di Karanganyar masih di angka 16,2%. Angka itu terdongkrak naik 3,2% setelah ada kebijakan penempatan gerai vaksin di lokasi pembayaran bantuan langsung tunai BT minyak goreng atau migor. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Karanganyar Purwati menjelaskan bahwa capaian vaksin booster sebelum ada pemberian BT migor di kisaran angka 13%. Namun setelah ada pembagian BLT minyak goreng hanya dalam waktu 3 hari sejak Jumat 15 April, angkanya naik menjadi 16,2% katanya. Nah, kalau kita masukkan ke soal, kita ajukan pertanyaan ke soalnya isian singkat, nah seperti itu, tidak ada yang banyak. Nah, misalnya nih, sebelum Senin 18 April, capaian vaksin booster di Karanganyar baru titik-titik persen. Berapa kira-kira dulu? 30%. Berapa kira-kira? Ini
mendidik anak, saya menanyakan seperti ini. Berarti berapa persen? Berapa persen? Jawabannya berapa? Nah, 13 kan? 13%. Kemudian soal yang kedua, hingga Senin 18 April target capaian vaksin booster titik-titik tercapai. Ini berarti sudah masuk nanti soal namanya soal hipotetik, menyimpulkan. Berarti ini kan ada apa namanya? Ada numerasinya kan dasarnya. Hitung. Kemudian dia menyimpulkan. Berarti apa kira-kira jawaban? Kuncinya targetnya berapa Bapak Ibu? 30 sampai tanggal 18 baru sampai berapa? 16. Berarti simpulannya apa? Titik-titik tercapai. Iya, targetnya kan 30 baru mencapai 16,2. Berarti ini bukan angka. Capai vaksin booster? Jawabannya belum tercapai. Dasarnya itu gitu tadi. Ini yang ketiga, kenaikan persentase vaksinasi booster 3,2% akibat adanya titik-titik BRT Migor. Nah, maksimal sebanyak itu yang soal isian singkat kok. BRT Migor tidak boleh lebih banyak. Nah, capaian keberhasilan vaksinasi booster di Karanganyar tergolong tadi targetnya 30, dapatnya hanya 16,2, berarti tergolong apa? Berarti hipotetis mana ini? Hipotetik lagi menyimpulkan dan rendah. Nah, pertanyaannya kira-kira menurut Bapak Ibu, yang kuat yang mana? Yang menyimpulkan, ya bagus. Yang menyimpulkan yang kuat. Meskipun tadi termasuk yang 13 itu tidak hot Bapak Ibu, karena angkanya ada di sana. Iya, yang hot itu berarti ya nomor 2 dan nomor 4 yang hot anak sampai di sana. Nah, kita diminta membuat pengaruh sampai seperti itu di sana, berarti ada nomor. Jadi tidak menanyakan yang sudah dari sana, tapi anak berpikir untuk mengucapkan, menyimpulkan. Oke, kita lanjut. Ini Bapak Ibu. Level soal kognitif. Level soal kognitif untuk soal ini di yang terbaru itu level soal itu pakai level 1, level 2, level 3. Kalau zaman kita kuliah dulu nanti C1, C2, C3 sampai C6. Nah, sekarang pakai level. Nah, level 1 itu mengingat dan memahami. Mengingat itu hafal-hafalan. Jadi kita tidak boleh hafal-hafalan. Tidak boleh memahami. Itu masih dianggap level 1, level rendah. Low order thinking skill. Nah, kemudian ada level 2, level C3 aplikasi. Ini pun belum masuk dalam hot. Ini masih masuk medium. Tapi untuk kita oke lah, kita mulai dari yang medium tidak apa-apa aplikasi. Nah, yang hot itu yang ada di level 3 menganalisis. Tadi kan kita dari pertemuan menganalisis kan, menyimpulkan, mengevaluasi, mencipta. Nah, Bapak Ibu biasanya kan nyuruh anak buat apa? Kalau guru bahasa Indonesia biasanya buat teks apa, buat apa. Nah, kalau yang lain misalnya pelajaran olahraga misalnya disuruh membuat bagan, pertandingan bulu tangkis, piton, atau voli. Nah, yang hot yang mana? Nah, ternyata yang hot itu yang ini. Berarti kita harus membuat soal itu mulainya di situ 4, menganalisis tadi yang menjadi contohkan, mengevaluasi dan mencipta. Tidak boleh lagi
ada soal sebutkan. Nah, maaf ini akan saya perbaiki. Tadi saya lihat buku paket, buku pendahulunya bahasa Indonesia. Pak Arfan mencet menjawab. Setuju. Tadi saya lihat buku pendampingnya itu. Iya, bahasa Indonesia salah. Ada soal tertulis sebutkan. Kalau anak tek menjawab berarti boleh kamu sebutkan sih. Nah, kalau nanti Bapak Ibu kalau buat soal tidak boleh lagi ada soal sebutkan. Karena sebutkan itu atau tuliskan itu levelnya level 1, C1 lagi. Berarti soal yang paling rendah. Tidak boleh seperti itu. Kita harus masuk soal level 3. Sifatnya itu memecahkan masalah. Oke. Nah, sekarang klasifikasi soal hot. Pertama, soal hot itu, soal hot ini berarti yang literasi numerasi ya. Kita sudah sepakat nanti literasi numerasi. Soal hot itu soal literasi numerasi. Nah, yang pertama soal inferensial yang pertama. Pertanyaan inferensial adalah pertanyaan yang harus segera dijawab setelah peserta didik melakukan pengamatan maupun pengkajian atas bahan yang diberikan oleh guru. Nah, yang saya berikan, yang tidak hotnya itu tadi karena menanyakan angka-angka itu tidak hot sebenarnya seperti soal itu langsung menjawab. Ya, langsung menjawab. Nah, bahan informasi tersebut dapat berupa potret. Nah, bahan informasinya, stimulusnya, kondisionernya. Bahan informasi tersebut dapat berupa potret, gambar, tulisan singkat, sajak, berita, dan sebagainya. Harus itu ada stimulusnya. Tidak boleh tidak. Jadi tidak boleh langsung bertanya berapakah luas lapangan lapangan poli itu tidak boleh bertanya seperti itu. Karena tanpa ilustrasi kemudian tingkatnya baru level 1 dan C1. Pertanyaan ini bertujuan mengungkapkan apa yang dilihat dan didapati dan apa yang dipahami oleh peserta didik setelah mengamati atau membaca bahan yang disajikan oleh guru. Jadi tetap harus ada stimulusnya. Yang kedua, pertanyaan interpretasi. Nah, ini jarang sekali muncul, jarang sekali. Lalu yang pertama, pertanyaan interpretasi diajukan pada peserta didik berkaitan dengan informasi yang tidak lengkap. Nanti saya contohkan ada nanti soal IPS di sini ada. Dicontoh soal nanti ada. Yang tidak lengkap atau tidak ada bahan yang disajikan oleh guru dan para peserta didik diharapkan dapat memberikan makna. Jadi datanya tidak lengkap. Anak diminta menginterpretasi. Jadi mengira-ngira apa. Lalu yang kedua, pertanyaan ini ditujukan agar para peserta didik dapat memberikan makna suatu konsekuensi dari suatu gejala atau sebab yang ada. Ini tadi. Jadi anak tidak lengkap, kemudian dia bisa menginterpretasi, memprediksi berikutnya itu apa. Tetapi syaratnya ada bagian yang tidak lengkap. Kemudian ini soal transfer. Apa dulunya? Pertanyaan transfer. Nah, ini soal analisis. Biasanya pada tingkat analisis dan tingkatnya itu evaluasi. Nih, pertanyaan transfer merupakan upaya untuk memperluas wawasan atau sifat horizontal. Pertanyaan transfer mencakup pula aplikasi ilmu pada kasus yang lain. Nah, contoh pertanyaan seperti ini. Apakah perbedaan teori A dengan teori B? Bagaimana kalau teori ini diterapkan pada kasus ini? Itu berarti kan menerapkan, memecahkan masalah transfer. Nah, ini jarang sekali soal seperti ini muncul di kita di Kabupaten Tegal. Jarang sekali.
Pak Jasdi kemarin juga sudah ngomong, Pak, saya lihat-lihat di soal literasi numerasi itu kok begitu-begitu saja. Iya Pak, saya juga udah buka. Kelihatannya tidak literasi. Ya Pak. Iya Pak. Yang dari situ. Nah ini yang paling tinggi itu soal literasi itu pertanyaan hipotetik. Pertanyaan hipotetik. Nanti saya sampaikan ke Pak Yunis. Nah pertanyaan hipotetik itu dikenal juga sebagai pertanyaan tentang hipotesis, generalisasi dan simpulan. Membuat simpulan. Kemudian pertanyaan hipotesis memiliki arah untuk mendorong peserta didik melakukan prediksi atau pemahaman dari suatu permasalahan yang dihadapi atau mengambil kesimpulan untuk generalisasi. Ini teori-teorinya. Hipotesis dan simpulan ini merupakan hasil pemahaman permasalahan ditambah data atau informasi yang telah memiliki atau data yang sengaja telah diperoleh untuk mengkaji permasalahan tersebut lebih jauh. Nah ini, Ibu, saya ingin menjelaskan bahwa di soal hipotetik ini, termasuk hipotesis, ada soal yang sifatnya dia prediksi. Satu prediksi. Yang kedua, di soal hipotesis ada soal visioner. Soal visioner itu soal yang apa namanya? Yang kalau anak jadi itu dia mau melakukan apa? Nah, soal visioner ini ada soal yang menguji karakter siswa. Jarang sekali terjadi. Nanti saya contohkan di sini ada. Soal visioner itu soal yang menguji karakter siswa. Nah, jawabannya seperti apa nanti cara menilainya? Cara menilainya, berarti kan kita sudah punya apa rentang penilaiannya pada anak. Karena kalau menjawab ini, kita akhirnya tahu menjawabnya sampai sini berarti ini. Kita tahu bahwa anak itu kalau diberi masalah, dia akan dilakukan apa? Oke. Nah, yang seperti inilah yang sebenarnya yang diminta oleh kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Soal-soal yang hipotetik yang akan mengangkat karakter siswa, dia bisa memecahkan masalah. Ini soal tingkat tinggi hipotetik. Nah, maaf Bapak Ibu. Nah, ini berikutnya langkah-langkah membuat soal. Kita sudah melakukan ini dulu. Pertama kali kalau kita buat soal itu kita petakan dulu materi siswa yang nanti belajar. Ini loh pilihan siswa. Kemudian membuat isi. Minimal kalau kita buat kisi itu ada indikatornya, ada jenis soalnya, ada ini level berapa. Kemudian menyusun konsep soal. Silakan soalnya dikonsep dulu, jangan langsung jadi. Soalnya kemudian disunting, kemudian baru disusun ulang, detik sudah menjadi soal lagi. Pertanyaannya, apakah saya sudah seperti ini? Belum. Langsung soal. Potong kompak. Dapat saya juara. Balik. Membuat dulu, baru. Oke. Nah ini Bapak Ibu sudah lupa. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini saya akan memberikan contoh soal rapor. Nanti akan kita baca sama-sama. Ini bahasa Indonesia yang benar. Seharusnya olahraga. Yuk kita baca sama-sama. Skor akhir Persekat Tegal lawan Persela 2-2. Tribun Jatim.com. Hasil pertandingan Persekat Tegal versus Persela pada pekan ketiga Liga 2 tahun 2022 berakhir imbang 2-2. Ini merupakan poin perdana yang diperoleh Persekat di Liga 2 tahun ini. Duel Persekat versus Persela rampung digelar di Stadion Trisandya Selawi Sabtu 10 September 2022 sore waktu Indonesia Barat. Dua gol Perseka Tegal ketika berkat Korean Yoga Pratama menit ke-11 dan Agung Supriyanto pada menit ke-72.
Sementara Persela menyamakan kedudukan berkat gol 1 Zulham Zandul menit ke-29 dan gol Rizky Putra Utomo menit ke-71. Untuk gol menseru ya. Ini saya akan menanyakan tentang sepak bola, teman. Pertama, sepak bola itu satu babaknya berapa menit. Dasar konsepnya itu. Sepak bola itu kalau kompetisi penuh menang berapa poinnya, kalau kalah berapa, kalau jadi berapa poinnya itu, teorinya itu. Makanya muncullah pertanyaannya seperti ini. Nah, yang pertama, sebelum melawan Persela Tegal mengalami A 2 kali kekalahan, 2 kali hasil seri, 2 kali menang dan 1 kali kalah, 1 kali kalah dan 1 kali seri. Kita kembalikan lagi ke bacaannya, Bapak ya. Ya, coba. Sama ini. Tribun hasil pertandingan Perseka Tegal versus Persela pada pekan ketiga Liga 2 terakhir imbang 2-2. Ini merupakan poin perdana yang diperoleh Perseka di Liga 2 tahun ini. Nah, ini dasarnya. Berarti berarti 2 pertandingan sebelumnya Perseka Kalau di poin, nah tidak dapat. alat berarti. Nah, itu maksudnya anak sampai analisis sampai berarti jawabannya mana? A 2 kali tekan, 2 kali kekalahan. Nah, maksudnya seperti ini, Yusi ya. Maksudnya berikutnya soal olahraga ini minta seperti ini. Nah, selama ini kami yang di bahasa Indonesia menanyakan yang ini. Kadang-kadang anak bisa jawab katanya, Pak belum pernah itu Pak, kalau di kompetisi penuh itu nilainya berapa. Ya kamu kan tahu 1 menit 1 babak itu berapa. Nah, konsepnya sepak bola 1 babak 4 menit. Kemudian kalau menang kompetisi penuh 3 seri 1 kalah 0 kan begitu ya. Nah, diterapkan langsung di soal, jadi dia tahu konsep teorinya. Ketika kita masukkan ke soal, dia bisa menjawab. Jadi dia bisa memecahkan masalah. Oke, yang ini kemudian hasil akhir pertandingan pada babak pertama antara Perseka Tegal versus Persela adalah ini teorinya 1 menit 45, 1 babak 45 menit. 1 babak 45 menit. Kita buka lagi kembali bacaannya ya. Ya, kita coba buka bacaan. Duel Perseka versus Persela rampung digelar stadion Cisanja Sabtu. 2 gol Perseka Tegal tercipta berkat torehan Yoga pertama menit ke-11 berarti babak pertama. Dan Agung Budianto pada menit 72 berarti babak kedua. Sementara Persela menyamakan kedudukan berkat gol 1 Zulham Zandul menit ke-29 berarti 1-1. Dan gol Rizky Putra menit ke-71 berarti di babak pertama 1-1, babak kedua 1-1. Nah, berarti kedudukan imbang. Nah, untuk sama ya. Nah, yang ini yang kita inginkan anak berpikir, jadi dia tidak kalau di olahraga kebetulan kita yang ganda. Ya, yang diharapkan oleh literasi itu seperti literasi numerasi itu seperti ini. Jadi praktekkan masalah yang bisa menyelesaikan. Nah, selama ini bahasa Indonesia yang menanyakan seperti ini. Makanya saya senang sekali ketika di ISP 2 akan seperti ini, berarti sangat membantu kita sama-sama. Oke, contoh yang berikutnya. Nah, ini ada bacaan. Kira-kira ini pelajaran apa ini? PS ya? Iya. Laos, nah ini pertanyaan interpretasi tadi nanti keluarnya interpretasi yang tidak lengkap. Laos merupakan negara yang terhimpit oleh dataran di Asia Tenggara dan diselimuti hutan lebat yang kebanyakan bergunung-gunung. Laos juga memiliki beberapa dataran rendah dan dataran tinggi. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Wilayah Laos terbagi menjadi 4 wilayah,
yaitu barisan pegunungan Limpatan yang membujur dari utara ke selatan, lereng pegunungan Anak, plato Bloven, dan lembah Sungai Mekong. Sungai Mekong memegang peranan penting bagi Laos karena pusat perekonomiannya terdapat di sepanjang sungai. Nah, pertanyaannya, pernyataan yang tepat sebagai faktor penyebab hal tersebut. Berarti kan anak tahu, berarti yang kalimat terakhir itu kan yang ditanyakan. Ya, Sungai Mekong memegang peranan penting bagi Laos karena pusat perekonomian terdapat di sepanjang sungai. Ini namanya soal interpretasi yang sungai sih, kaitannya sungai itu mendapat ekonominya. Nah, nih jawabannya kata untuk PS A. Berarti kan seperti itu, anak diajak berlogika. Berarti jawabnya banyaknya pelabuhan yang membantu proses distribusi barang. Ini soal ya, ada bagian yang tidak lengkap. Nah, anak diminta untuk menginterpretasi apa berikutnya. Nih, kira-kira pelajaran apa ini? Siapa? Nah, ini soal hipotetik, ini soal yang paling tinggi, yang jarang sekali kita buat. Sengaja saya buat seperti ini. Kalau di bahasa Indonesia sering membuat soal seperti ini. Pertama, di pelajaran sastra. Penurunan ketinggian tanah merupakan salah satu dari 3 faktor penyebab prediksi Jakarta tenggelam. Ini merupakan faktor penyebab yang paling bisa diminimalkan dibanding 2 lainnya, yaitu kondisi Jakarta di dataran rendah dan didominasi rawa-rawa serta kenaikan permukaan air laut. Penurunan tanah di Jakarta sendiri disebabkan 4 faktor yang terdiri dari faktor alam dan buatan atau yang berkaitan dengan manusia. Untuk penyebab alami, menurut tanah Jakarta disebabkan 2 hal, yaitu proses tektonik yang aktif dan kompaksi alamiah tanah Jakarta. Kompaksi alamiah adalah proses pengurangan lapisan sedimen tanah akibat beban sedimen di atasnya. Sedangkan untuk faktor antropogenik atau faktor yang melibatkan campur tangan manusia, penurunan tanah di Jakarta disebabkan eksploitasi berlebihan pada air tanah dan pembebanan. Penurunan tanah di Jakarta terjadi secara bervariasi. Beberapa wilayah mengalami penurunan 1 sampai 15 cm per tahun, dan beberapa lokasi lainnya mengalami penurunan hingga 20 sampai 28 cm per tahun. Tagnya seperti ini. Kira-kira soal apa ini, Pak? Jadi IPA bisa masuk, IPS nggak bisa masuk. Nah, ini saya buat soalnya soal hipotetik. Saya buat soal hipotetik. Nah, muncullah soal seperti ini yang jarang sekali kita buat. Sebenarnya ini yang diminta oleh guru mereka dan itu. Dan juga jelaskan apa yang akan terjadi terhadap Jakarta 20 sampai 50 tahun ke depan. Nah, kan kita tahu kan untuk Jakarta. Anak diminta untuk seperti itu. Nah, berarti dia akan jawab Jakarta bisa tenggelam karena dihitung dari itu berarti Jakarta 20 tahun saja akan turun sekian. Iya, kalau masih hidup. Nah, kemudian soal nomor 2 itu soal visioner. Soal visioner. Anak nanti jawabnya pasti akan berbeda-beda berkaitan dengan keadaan. Seandainya kamu menjadi warga Jakarta, apa yang akan kamu lakukan? Ini kalau dilengkapi, kalau saya mau perlengkapnya, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelamatkan Jakarta? Jelaskan. Ini maaf jawaban lengkapnya juga ya. Untuk menyelamatkan Jakarta. Seandainya kamu menjadi warga Jakarta, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelamatkan Jakarta? Jelas. Nah, mungkin ada yang jawabannya anak tidak dari Jakarta. Berarti itu tidak menjadi solusi.
Nah, seharusnya kan tidak lagi membuat umur lagi, tidak lagi membuat gedung yang tinggi. Karena faktor ininya faktor manusianya tadi sih, faktor antropogenik. Berarti itu yang ingin kita dapat dari jawaban kedua. Nah, kalau anak-anak menjawab semuanya ada nilainya, cuma kita akan lihat karakter anak itu dia faktornya itu seperti apa. Apakah dia menjadi orang yang menjawab, apa pasangan atau masa begitu. Kita bisa melihat dari jawabannya. Nah, yang diminta oleh soal literasi numerasi seperti ini. Jadi dia membicarakan masalah itu berpikir anak sudah diajak berpikir tidak masih sekolah solutif. Oke. Nih, ini pelajaran IPS. Ini numerasi sekali kalau ini tadi. Kalau tadi literasi, tapi kaitannya dengan numerasi. Ini numerasi sekali. Berarti ini kayak mana? Berikut data jumlah produksi padi dari perwakilan provinsi di 5 pulau terbesar di Indonesia. Ini mungkin bisa untuk siswa kelas 7 IPS kelas 7, tetapi sudah literasi nih. Tapi soal nomor 2-nya agak berat juga itu. Nah, kaitannya dengan matematika benar itu nomor 2. Iya. Urutkan nama provinsi, maaf ini bukan nama provinsi, salah sebut. Nama pulau harusnya kan ya. Urutkan nama pulau dengan urutan kita tertinggi sampai terendah. Ya, gampang. Tapi dasarnya numerasi. Bukan nama provinsi ya, maaf nama pulau. Nah, yang ini nih, berdasarkan perbandingan luas lahan dan produktivitasnya, jelaskan provinsi. Maaf ini ya, pulau, jelaskan pulau yang lebih baik produktivitas pertaniannya. Nah, di matematika seperti itu kan perbandingan. Anak sampai di kira-kira pulau mana? Oke, anak kan melihat luasnya 400.000 sekian, hasilnya 500. Luasnya 1 juta lebih, hasilnya 50. Luasnya Kalimantan Selatan sekian, hasilnya sekian. Sulawesi luasnya sekian. Papua luasnya pertanian hanya 52, tapi hasilnya 39. Berarti lahan pertanian yang paling bagus di mana? Papua. Punya Papua. Nah, anak diajak berpikir seperti ini, konsepnya perbandingan matematika. Iya, dengan luas sekian, hasilnya sekian. Umar. Pokoknya pesan saya satu, jangan sampai beranggapan anak tidak bisa menjawab. Pikirkan dulu, di antara mereka pasti ada yang bisa menjawab. Nah, inilah nanti yang akan membedakan antara anak kita. Ngawasi orang ahli. Ini harus secara rumah berusaha. Nanti soal nilai silakan Bapak Ibu kan bisa nanti sendiri. Makanya penilaian itu harus nilai dan penilaian. Oke, selanjutnya. Ini Bu Emon ini. Bu Emon. Soalnya Bu Emon. Jawab Bu Emon. Ambil contoh soal Bu Emon. Amel dan teman-temannya melakukan praktik membuat satu porsi nasi goreng sebagai penilaian oleh Ibu Imon. Mereka melakukan pekerjaan dengan melihat resep dan takaran nasi dan bumbu yang sesuai. Ketika semua bumbu dan nasi dimasukkan dan digoreng, Amel mencicipi nasi goreng itu. Ternyata selalu asin. Kebanyakan garam apa yang Jelaskan apa yang harus dilakukan Amel dan teman-teman agar nasi goreng tersebut. Nah, ini kan ada ilmunya, ada konsepnya. Jadi tidak jawab sembarang, konsepnya kan sebelumnya sudah ada. Mungkin anak
tambah nasi mah. Tambah nasi ya udah enak kok. Gula-gula. Ada lagi mungkin tambah topiknya Pak. Timunnya yang banyak. Nah mungkin ada yang tambah kecap, kemudian goreng lagi Pak. Nah konsepnya seperti ini, bahwa asin itu dapat dinetralisir dengan gula. Berarti kita tambah kecap manis. Kan logikanya seperti itu, supaya tetap enak. Anak sudah diajak berpikir seperti itu. Konsepnya itu tadi bahwa asin dapat dinetralisir dengan gula. Nah kecap manis yang dulu. Bapak Ibu, ini beberapa contoh. Saya kalau pelajaran agama, pelajaran PKN saya sudah sering melihat soalnya sudah soal matematika, soal IPA, tapi ada sebagian yang belum. Nengoknya tidak ada lagi. Ya. Ini berarti kan setiap saat ada literasinya. Apa ada wacana duduk baru kita soal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya bisa. Sama gini ya, ini wacananya banyak. Ini biasanya wacana dulu, kemudian wacana terus kasih jawabannya pertanyaan dibagi dari wacana. Satu, ketika menjadi berada. Dua, faktor penjualan pasar berada. Itu boleh. Boleh. Satu wacana itu boleh satu pertanyaan, boleh dua pertanyaan, boleh tiga pertanyaan, boleh empat. Itu coba saya yang pertama. Tadi satu bacaan kan? Pertanyaan yang empat. Harus setiap pertanyaan. Tidak. Saya kedua. Yang saya kayak gini ya, nomor 6. Saya bukan organisasi saya sebenarnya itu pada tanggal 20 Maret 1992. Meskipun berstatus konfiden dalam perjalanan proses dapat menjaga pemimpinan layarnya sebuah karena seperti itu karena Boleh ya. Berarti anak prediksi namanya soal interpretasi. itu termasuk geometrik kapan geometrik ya itu Nah kalau itu pelajaran tuh seperti itu. Pelajaran itu kalau geometrik itu 1, 2 atau 3 maksimal itu hanya 3 kata. Singkat sih. Tapi kalau perayaan kita bisa penjelasan sih. Perayaan itu kan kita bisa penjelasan. Nah seperti yang tadi soal di sini ini kan bisa penjelasan. Nah ini berarti kan ini soal pelajaran. Iya jelaskan. Minta anak menjelaskan. Tapi misalkan juga yang belakang itu langsung kita itu mengarahkan pada disisikan, tapi tidak ada ada. Kira-kira dibutuhkan nggak? Iya yang untuk soal yang pon itu udah mulai Pak. Ya kita kan tidak harus betul. Nanti SAS tidak harus betul ya. Bisa. Ini soal numerasi dan literasi dan numerasi itu soal pon. Harus betul. Iya. Bukan harus pon. Literasi dan numerasi itu soal pon. Iya. Jadi seperti katanya tadi yang 13 tadi. Ada boleh ditanyakan. Ada dia. Pak, saya mau tanya, kalau PPKN itu kan kalau pasal-pasal itu termasuk numerasi enggak Pak? Pasal juga angka kan Pak? Pasal 129 kayak gitu. Kalau itu apalan? Dia levelnya level 2 itu. C1. Pasal 1 C1 lagi. Itu namanya apalan. Itu tidak boleh. Saya cerita dulu gitu. Ya. Misalkan saya berbicara tentang organisasi masyarakat. Ya. Kalau organisasi masyarakat itu
lupa. Bisa ya berarti? Iya bisa. PPKN itu sudah banyak soal seperti itu, maka saya katakan PPKN itu soalnya Saya hanya memastikan literasi. benar atau tidak. Literasi sekali. Ya, makasih Pak. Oke. Pak, mau tanya, ini saya punya soal, ada gambar. Siswa disuruh mengamati gambar. Soal konflik itu ya Pak. Kembali pertanyaan itu Pak. Gambarnya itu ya. Bapak kembali ke soal. Pertanyaannya gini, berdasarkan gambar tersebut, perdagangan antar negara terdapat kegiatan arus barang keluar dan arus barang masuk. Oleh sebab itu, pengertian perdagangan internasional yang paling tepat apa kayak gitu, ini termasuknya apa? Apalah? Menanyakan pengertiannya. Ya itu sampai. Nah itu bisa. Bisa ya? Berarti anak sudah menganalisis. Oh ya. Yang penting jangan nanyakan apakah pengertian perdagangan itu tidak boleh. Ya, berarti benar ya Pak? Iya, berarti anak sudah menganalisis dengan gambar. Oke, ada lagi? Termasuk lagi Pak. Ya. Satu lagi. Gambar pertama. Saya tahu kebanyakan gambar. Gambar pertama. Ada banyak tempat persebaran daerah tambang di Indonesia yang sangat mendukung dalam keunggulan ekonomi bangsa. Perhatikan pada gambar pertama tersebut, nomor berapa yang menunjukkan tempat kilang minyak di Pulau Jawa? Kalau itu apal-apalan. Apalah? Iya. Mulai kita. Iya. Pak, tanya Pak, Ya. untuk CIMPA sendiri, setelah browsing kan malah mungkin ya grade-nya kan juga. Saya menceritakan dulu tentang kalat. Ya. Kalat. Nah setelah saya menceritakan tentang kalat dan saya sudah menemukan itu, terus saya menanyakan sifat dari alat tersebut itu boleh enggak? Akal itu apalan. Enggak, itu sudah diceritakan tentang alat itu. Iya, maksudnya seperti ini. Kan di pelajarannya kan sudah ada alat ini. Sifatnya begini. Nah, itu berarti tanyakan nanti sifat alatnya. Nah itu, kalau situ namanya apa? Silakan ditanyakannya. Misalnya seperti ini. Kemarin, nah seperti ini. Sini, kemarin tanya Getaran. Misalnya kan, pertanyaannya. Mas Sri kemarin sudah saya. Getaran kaitannya dengan studio musik misalnya. Mengapa studio musik itu dilapisi peredam? Enggak, Itu kan kaitannya dengan getaran ya. juga. Nah, kalau soal lain, misalnya ketika pembangunan jalan tol yang berupa jembatan dilakukanlah pemasangan tiang bumi, pasang bumi itu. Ketika pemasangan itu terjadi beberapa rumah penduduk yang pecah kacanya, getaran Pak ya. Apa yang harus dilakukan untuk mengurangi getaran itu? Misalnya, anak-anak sudah ada berpikir seperti itu. Kalau di IPA itu kan tidak hanya getaran, jadi dalam satu bab itu kan ada getaran, ada gelombang, ada alat. Iya, maksudnya nggak boleh yang getaran. Ya, jadi saya tuh mencari kan supaya anak itu tahu alat juga ya gitu loh. Saya masukkan ke soal gitu. Atau bisa seperti ini, ya. Yang penting anak tuh berpikir, misalnya menggunakan alat ini, mengapa menggunakan alat ini? Nah, iya. Nah, baru anak jawab, karena alat ini menggunakan sifat ini, itu boleh. Saya mengapa anak kok itu anunya apa namanya orang menggunakan alat? Nanti kan anak akan menjawab, itu namanya analisis. Ya, karena dia menjawab, ya memang itu karena alat ini fungsinya begini. Kalau seperti itu boleh. Kalau seperti itu boleh. Ya, sudah. Ya, anak saya itu orang bisa jawab. Ya. Bisa Inggris loh. Iya, kalau bahasa Inggris, Ngomong. anak bisa menjawab itu harus sudah begitu anaknya. Iya betul. Untuk menerjemahkan dan baru bisa menjawab apa yang ditanyakan. Pada itu masuk pakai gurunya C1. Iya benar. Apa yang proses seperti itu tidak masuk dalam golongan Iya. Ya, untuk bahasa Inggris, nah betul ya untuk bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris itu kan levelnya sekali karena untuk menerjemahkan bahasanya jangan sudah sulit. Ya, karena untuk apa namanya untuk level anak SMP kan translate-nya yang diutamakan. Iya, monggo. Tetapi kalau jadi kan bisa pikir ini
nanti anak sebenarnya kalau kamu translate-nya ini bisa agak sedikit naik. Jangan khawatir untuk membuat soal seperti itu. Meskipun tingkatnya tidak terlalu sulit, tapi yang sederhana. Kalau saya tanya berapa banyak kelompok yang ada dalam kisah tersebut, itu masuk numerasi. Nah itu kan baru sebenarnya kalau di bahasa yang umum itu kan baru hafal-hafalan banyak itu ya. Untuk bahasa Inggris makanya karena ini bahasa asing ya monggo. Tapi saya berharap tidak sebegitu melulu seperti itu. Itu nanti bahasa Inggris silakan. Memang untuk translate-nya aja susah, apalagi menanyakan dalam. Ya, karena dalam bahasa itu ada dua. Ya, mengapa saya sering membuat soal matematika, apa? Karena di bahasa ini ditanyakan dua, satu menanyakan isinya, dua menanyakan bahasanya. Nah, intinya berarti kan baru menanyakan bahasanya. Tiga bahasa. Oke, tidak apa-apa. Oke, bisa kita lanjut? Ya, Bu. Berarti pertanyaan saya sama dengan ini terkait dengan jabat tekanan ini. Walaupun itu apalah, tapi anak sudah berpikirnya 4 kali lipat. Hilangnya di Pulau Jawa itu mana? Harusnya Cilacap. Cilacap itu letaknya di mana? Jawa Tengah. Dan Jawa Tengah digambar itu digambar pulau apa? Jawa. Harusnya anak ketemunya Pulau Jawa. Itu gimana? Saya itu kalau yang umum ya tidak keluar dari bahasa. Itu levelnya sudah bersatu. Anak belum ngapal-ngapal, belum berpikir apa-apa. Dia hanya ngapal ini Pulau Jawa di posisi mana. Katanya itu. Nah, apa yang bisa dihasilkan? Misalnya kalau mau ngajak juga. Saya mentionnya Iya, mentionnya anak berpikir bagaimana begitu tidak menghafal. Iya. Oke, bisa kita lanjut? Oke, nah ini belajar olahraga lagi Pak. Mohon Ibu. Ini bulu tangkis. Bulu tangkis. Kita kan sudah tahu teori ganda. Nah, sekarang kita praktekkan. Terjadi pertandingan bulu tangkis ganda putra antara pasangan AB melawan pasangan XY. Posisi poin 4-3 untuk keunggulan pasangan AB. Setelah dilakukan set piece, terjadilah bola-bola panjang dan diselingi silang pendek. Akhirnya, X melakukan smash silang, tapi bola menyangkut di net dan poin berubah menjadi 5-3 untuk keunggulan pasangan. Oleh karena itu, set piece akan dilakukan oleh pasangan AB. Nah, kan anak punya konsep ini. Kalau nilainya berapa, set piece-nya harus gimana? Itu kan? Konsepnya kayak itu. Ya. Nah, anak punya konsep seperti ini diterapkan, dia harus tahu. Jadi tidak mengapa ganjil di kiri, genap di kanan, ya, itu tidak tapi dimasukkan dalam kasus seperti ini. Oke Bapak Ibu, itu sudah 1 jam aja. Iya, itu saja. Nah ini, terima kasih. Saya mohon maaf, ini saya mau tanya. Ketika saya UMF, saya ketemu lagi dengan yang tulisan biru itu. Bapak Ibu tahu jawabannya apa kalau saya tanya itu? Pak Arfan tahu, Bu Dewi pasti tahu jawabannya. Salam dan bahagia. Ya, dari samping. Terima kasih. Salam dan bahagia. Jawabannya apa? Salam. Jawabannya salam Bapak Ibu. Karena ini salam khasnya Taman Siswa. Saya kemarin lihat UMF menggunakan salam khas Taman Siswa. Jadi kalau ada ngomong salam dan bahagia, jawabannya salam. Ini salam khasnya Taman Siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pinjam tengah Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Jamaluddin telah memberikan pencerahan untuk kita semua. Yang dapat saya tangkap dari Pak Jamaluddin, pertama jangan takut, anak-anak kita nggak bisa ya coba ya, bisa ya, harus dilatih. Gas,
Nah, Bapak Ibu setelah ini nanti Bapak Ibu dapat oleh-oleh dari Pajaman materinya ya. Ya, bukan oleh-oleh kayak makmuran kemarin ya, tapi materi tentang hari ini, terus nanti dapat sertifikat juga dari Maria sudah disiapkan. Monggo, mudah-mudahan untuk pertemuan ketiga nanti ada Bapak Ibu guru lain. Saya kira masih banyak Bapak Ibu guru di SMP Negeri 2 Balongan yang punya kemampuan untuk bisa dibagikan ke yang lain Bapak Ibu. Dan nanti bisa disampaikan ke kami. Saya kira karena waktunya sudah siang, Bapak Ibu juga mau berlibur bertemu dengan keluarganya. Jadi saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.